Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abi Hamid al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi ulumi al-babul khamis fi kalamil muhtadarin min al-khulafa wal umara was salihin. Lamma hadarat Muawiyah ibn Abi Sufyan al-wafat qala aqiduni fa uqida fa ja'ala yusabbihu Allah ta'ala wa yazkuruhu thumma baka wa qala tazakkar rabbak ya Muawiyah ba'da al-haram wal inhitat ala kana hadha wa gusnu syabab nadrun rajan wa baka hatta ala buka'uh wa qala ya rabbi irhami syaikh al-'asi zal qalbil qasi Allahumma aqil lil asrah waghfiriz zallah wa'id bi hilmika ala man lam yarju wairak wa lam yasik bi ahadin siwak. Wa ruwiya an syaikhin min Quraisy annahu dakhala ma'a jama'atin 'alaihi fi maradih fara'aw fi jildihi wuduna fahamida 'alaihi wa athna 'alaihi thumma qala amma ba'd fahalid dunya ajma'u illa ma jarrabna wa ra'ayna amma wallah laqad istaqbalna zahrataha bijiddatina wa bistilzazina bi'aishina fama labisatna ad-dunya an naqadat dhalika minna halan ba'da hal wa urwatan ba'da urwah fa asbahatid dunya wa qad wataratna wa akhlaqatna wastal'amat ilayna ufin lid dunya min dar summa ufin laha min dar. Artinya perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, bab yang kelima tentang perkataan orang-orang yang mendekati kematian dari para khalifah, amir dan orang-orang yang saleh. Ungkapan-ungkapan apa yang mereka ungkapkan begitu mereka sudah meyakini bahwa ajal sudah di hadapan mereka, baik dari kalangan khalifah, di kalangan amir, dan di kalangan orang-orang yang saleh. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mendekati kematian, Muawiyah ini adalah ipar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Ummu Habibah istri Nabi kita itu bersaudara dengan Muawiyah ini. Dan di waktu Nabi hidup, Muawiyah ini adalah salah seorang di antara katibun Nabi, artinya juru tulis Nabi. Kalau Nabi hendak kemana mengirim surat, nah itu Muawiyah salah satunya yang tukang tulis surat itu. Muawiyah ini orang yang tidak mengakui kekhalifahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah begitu Sayyidina Ali diangkat, dibaiat untuk menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan, sedangkan Muawiyah ini waktu itu menjadi gubernur di negeri Syam. Muawiyah ini diangkat oleh Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar mengangkat Muawiyah sebagai gubernur di negeri Syam. Umar wafat diganti oleh Utsman. Utsman menetapkan Muawiyah sebagai gubernur di Syam sebagaimana Umar pendahulunya. Utsman wafat, naiklah Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah yang keempat. Nah, waktu Sayyidina Ali naik menjadi khalifah keempat ini, Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan Sayyidina Ali.
Bahkan di negeri Syam, Muawiyah ini memproklamirkan diri sebagai khalifah tandingan Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah. Dan itu terjadi peperangan yang namanya perang Siffin antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Muawiyah, yang mana pada waktu itu ratusan ribu kaum muslimin yang wafat dalam peperangan itu. Nah, kemudian Sayyidina Ali wafat. Putra Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dibaiat menjadi khalifah pengganti abahnya. Naiklah Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Nah, makinnya Muawiyah kada mengakui kekhalifahan Sayyidina Hasan ini. Sayyidina Hasan didukung oleh orang-orang Irak, nah, sedangkan Muawiyah ini didukung oleh orang-orang Syam. Sampai ya bubuhan Palestina termasuk Syam, Suriah, jalur Gaza itu bubuhan Syam. Nah, bubuhan itu pendukung Muawiyah. Kada mengakui kekhalifahan Sayyidina Hasan. Lalu dua kelompok ini hendak berperang lagi. Kelompok yang mengangkat Sayyidina Hasan sebagai presiden, khalifah, kelompok yang menganggap Muawiyah sebagai khalifah, hendak berperang lagi. Hendak berperang lagi sebagaimana terjadi pada zaman Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Nah, Sayyidina Hasan memegang khalifah itu 6 bulan. 6 bulan 5 hari. Begitu pasukan ini sudah bertemu hendak berperang, lalu Sayyidina Hasan mundur, menyerahkan, menghindari pertumpahan darah. Sayyidina Hasan mundur setelah 6 bulan jadi khalifah, diserahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Nah, sejak itulah Muawiyah berkuasa dengan sendiri menjadi khalifahnya. Nah, banyak perkara-perkara baru yang tidak dilakukan oleh khalifah sebelumnya, nah, dilakukan oleh Muawiyah ini. Oleh karena itu banyak para sahabat-sahabat yang tua, sahabat-sahabat yang senior, nah, tidak menyukai tingkah laku Muawiyah ini. Antara lain, Muawiyah ini membuat pasukan pengawal khalifah. Jadi orang sudah sulit menemui khalifah karena ada pengawal-pengawal, karena merasa dirinya sudah kada aman lagi. Lain hal seperti zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu khalifah bebas jalan kemana-mana tanpa ada pengawal. Nah, khalifah Muawiyah ini sudah ada pasukan-pasukan kerajaan, ada yang mengawal, harus itu, harus ini, hanya bisa bertemu dengan Muawiyah ini. Nah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan ini mendekati kematian, maka ia berkata, "Dudukkanlah aku, aqiduni, dudukkan aku." Lalu ia didudukkan. Maka ia mulai bertasbih kepada Allah Ta'ala dan berzikir kepada Allah. Kemudian ia menangis. Muawiyah ini menangis dan berkata, "Kamu ingat kepada Tuhanmu, wahai Muawiyah." Nah, Sidin berkata-kata untuk diri Sidin sendiri. "Ingatlah kamu, wahai Muawiyah, kepada Tuhan sesudah sangat tua dan menurun tenaga. Ingatlah ini dan ranting kepemudaan adalah hijau yang kotor." Dan ia menangis, Muawiyah, sehingga keras tangisannya. Dan ia, Muawiyah, mengatakan, "Ya Rabbi irhamis syaikh al-asi dzal qalbil qasi, Allahumma akillil asrata waghfiriz zallata
wa'id bihilmika ala man la yarju ghairak wa lam yasik bi ahadin siwak. Artinya, wahai Tuhanku, kasihanilah orang tua yang durhaka, yang mempunyai hati yang keras. Ya Allah, maafkanlah ketergelinciran dan ampunilah kesalahan. Dan berjanjilah dengan kemurahan-Mu kepada orang yang tidak mengharapkan selain Engkau dan tidak percaya kepada seseorang selain Engkau. Nah, itu ungkapan-ungkapan Muawiyah menjelang wafat kematian beliau. Dari ungkapan ini menunjukkan bahwa beliau mengakui banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan beliau minta ampun, minta maaf kepada Allah. Dan di situ beliau mengungkapkan bahwa hanya Allah satu-satunya yang diharapkan, yang lain tidak ada yang bisa diharapkan. Jadi dalam hal ini artinya apa yang dilakukan oleh Muawiyah ini patut dicontoh oleh semua orang. Pertama, minta kepada Allah rahmat. Yang kedua, di situ pengakuan bahwa banyak dosa, banyak kesalahan, hati yang keras. Nah, yang ketiga, di situ menyatakan bahwa hanya Allah satu-satunya yang diharapkan, yang lain tidak ada yang bisa diharapkan. Nah, ini sebenarnya ungkapan-ungkapan yang mestinya dilakukan oleh siapa jua pun yang hendak mendekati ajal kematian itu. Diriwayatkan dari seorang syekh dari Quraisy bahwa ia masuk bersama rombongan meilangi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di waktu sakitnya. Lalu mereka melihat kerut-kerut pada kulitnya. Maka Muawiyah memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian ia berkata, adapun sesudah itu maka tidaklah dunia keseluruhannya melainkan apa yang telah kami coba dan kami ketahuilah demi Allah, sungguh kami telah menghadapi kecemerlangannya dengan kesungguhan kami dan dengan merasakan kelezatan kami dengan kehidupan kami. Maka tak lama dunia merubuhkan yang demikian dari kami, keadaan demi keadaan dan lubang demi lubang. Maka jadilah dunia menakutkan kami, memburukkan kami dan memandang hina kepada kami. Cih bagi dunia dari negeri, cih bagi dunia dari negeri. Nah, artinya orang yang mendekati kematian, bagaimanapun hebatnya mereka, pangkat kedudukannya, bagaimanapun kekayaannya, orang yang sudah mendekati ajal itu, dia membenci akan semuanya itu. Ini orang yang sudah berisi harta luar biasa, orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Nah, begitu dia mendekati ajal kematian, dia membenci, menyesali segala apa yang diperbuatnya daripada mengumpulkan harta, daripada menduduki jabatan-jabatan yang tinggi. Nah, semua itu disesali oleh orang yang sudah melihat bahwa ajalnya sudah di hadapan matanya. Diriwayatkan bahwa akhir khutbah yang dikhutbahkan oleh Muawiyah adalah bahwa ia berkata, wahai manusia, sesungguhnya barang siapa menanam, niscaya ia akan memetik. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia tempat bercucuk tanam akhirat. Kalau kita menanam padi, kita akan memetik padi. Menanam rambutan, pasti memetik buah rambutan. Menanam mangga, maulah buahnya kastila, kada mau. Nah, menanam dosa, jangan berharap dapat surga, salah tanamannya. Nah, menanam taat, nah, dia akan memetik surga. Dan sesungguhnya saya telah memerintah kalian, dan tidak akan memerintah kalian seseorang sesudahku, melainkan ia lebih jelek daripadaku.
Jadi jar Muawiyah, aku ini memimpin negeri ini, kaum muslimin ini jelek, tapi yang sesudahku lebih jelek daripadaku. Dan kenyataannya memang demikian. Sudah Muawiyah ada anaknya Yazid lebih buruk lagi dari Muawiyah. Ada Marwan bin Hakam lebih jahat lagi. Sebagaimana orang yang sebelumku itu lebih baik daripadaku. Wahai Yazid, ini anak Muawiyah. Wahai Yazid, apabila ajalku datang, maka kuasakanlah urusan memandikanku kepada orang yang berakal, karena sesungguhnya orang yang berakal itu mempunyai tempat di sisi Allah. Nah, ini sesuatu yang dicontoh. Ada wasiat bahwa kalau aku meninggal dunia, yang memandikan aku itu orang ini orangnya. Dicari orang yang paling saleh di antara yang kita tahu. Nah, karena itu mempengaruhi dengan memberikan syafaat dengan mayit. Ujar Muawiyah, wahai Yazid, bila aku mati, maka memandikan aku orang yang berakal, karena sesungguhnya orang yang berakal itu mempunyai tempat di sisi Allah. Maka hendaklah ia melembutkan cara memandikan, dan hendaklah ia mengeraskan dengan takbir. Nah, setelah dimandikan, kemudian pergilah wahai Yazid mengambil sapu tangan di gudang, yang di dalamnya sapu tangan itu ada pakaian dari pakaian-pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada guntingan dari rambut dan kuku beliau. Lalu titipkanlah guntingan itu pada hidungku, mulutku, telingaku, dan mataku. Guntingan-guntingan rambut Rasulullah itu hendaknya di mulutku, letakkan di hidungku, letakkan di telingaku, letakkan di mataku. Dan jadikanlah pakaian itu di atas kulitku, di bawah kain kafanku. Nah, ini pun apa yang dilakukan oleh Muawiyah ini sunnah dilakukan oleh kita. Jadi waktu kain kafan kan dicari, kalau ada kain kafan yang mayit itu kalau bisa pakaian orang salihin yang kita pakai. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang ahli ibadah untuk dijadikan kain kafan itu. Ya sekurang-kurangnya kain kafan yang biasa kita pakai beribadah. Misalnya ihram haji dipakai kain kafan. Itu sesuatu hal yang digemarkan di dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Zaman dahulu orang membawa rambut Nabi, ada yang sahalai membawa rambut Nabi itu meninggal dunia, ada yang 2 lembar membawa rambut Nabi, ada yang membawa kuku Nabi, ada yang membawa kain Nabi, macam-macam. Wahai Yazid, peliharalah wasiat Allah pada kedua orang tua. Apabila telah kamu masukkan aku dalam tempat baruku dan telah kamu letakkan aku dalam lubang tanahku, maka biarkanlah Muawiyah bersama Tuhan yang paling pengasih di antara segala pengasih. Muhammad bin Uqbah berkata, ketika Muawiyah mendekati kematian, maka ia berkata, wahai sekiranya aku adalah seorang laki-laki dari Quraisy di Zitua, dan aku tidak mengurusi sedikit pun dari urusan ini. Sudah hendak mati, ujar Muawiyah, jakanya aku ini jadi orang biasa, jadi orang Quraisy yang hidup di kampung namanya Zitua, rakyat jelata. Kada usah jadi raja, kada usah jadi khalifah ini. Dan ini dilakukan penyesalan oleh seluruh orang yang jadi khalifah, oleh orang yang jadi raja, oleh orang yang menjadi pemegang jabatan. Setiap hendak mati, mereka menyesal aku jadi pembakal atau peraya dulu. Semuaan disesali. Jangankan nang pejabat wah ini macam khalifah nang luar biasa itu menyesal menjadi khalifah, sudah melihat kematian di hadapan matanya.
wahai sekiranya aku, nah, andai kata artinya, aku adalah seorang laki-laki dari Quraisy di Zitua, dan aku tidak mengurusi sedikit pun dari urusan ini. Artinya alangkah senangnya aku jikalau aku tidak pernah menjabat apapun di dalam jabatan-jabatan ini. Nah, Muawiyah ini diriwayatkan bahwa meninggal dunia dalam umur 80 tahun. Dia mengatakan 80 tahun dan menjadi khalifah selama 19 tahun lebih, parak 20 tahun memegang kekuasaan menjadi khalifah itu. Nah, ketika Abdul Malik bin Marwan, ini khalifah yang ke-10, Abdul Malik bin Marwan. Kan pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga Ali, yang keempat Ali, yang ketiga Utsman, keempat Ali, yang kelima Hasan, yang keenam Muawiyah. Lalu langsung Imam Ghazali membicarakan khalifah yang ke-10. Sesudah Muawiyah itu kada dibuat oleh Sidin, karena khalifah-khalifah yang ditinggal oleh Imam Ghazali itu dikhilafkan ulama tentang keadaannya. Ada yang mengatakan itu orang jahat, ada yang mengatakan itu orang kafir. Kan sesudah Muawiyah itu jadi khalifah anaknya Yazid menggantinya. Yazid inilah yang provokator, pembunuh Sayyidina Husain, cucu Nabi, sehingga ulama banyak mengkafirkan Yazid itu. Jadi itu ditinggal Imam Ghazali, jadi buat sejarah hidupnya dalam kitab ini. Nah, sesudah itu ada lagi Marwan bin Hakam yang dikenal dengan kejahatannya waktu menjadi khalifah, itu pun kada dimasukkan oleh Imam Ghazali. Ini langsung berpindah kepada yang ke-10 di antara khalifah itu. Ketika Abdul Malik bin Marwan mendekati kematian, ini anaknya Marwan bin Hakam, maka ia memandang kepada tukang cuci di sudut Dimsyik, di sudut kota Damaskus, yang ia melipatkan kain dengan tangannya, kemudian memukulkan dengan kain itu ke alat cuci. Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan, ini manusia pertama yang bernama Abdul Malik di dalam umat Nabi kita. Sebelumnya belum ada orang yang bangaran Abdul Malik itu. Ini pemulaan manusia, ini umat Nabi kita yang bangaran Abdul Malik. Nah, beliau melihat ada tukang cuci pakaian di sudut kota Damaskus, tukang tapas pakaian. Melihat itu, maka ia berkata, sekiranya aku adalah tukang cuci yang aku makan dari hasil usaha tanganku hari demi hari, dan aku tidak mengurus sedikit pun dari urusan dunia. Lalu sampai yang demikian itu kepada Abu Hazim, seorang ulama. Ujar orang, wahai Abu Hazim, tadi Khalifah Abdul Malik berkata bahwa dia lebih suka jadi tukang cuci yang makan dari hasil tangannya sendiri ketimbang jadi khalifah. Disampaikan orang kabar itu kepada Abu Hazim, maka Abu Hazim berkata, segala puji bagi Allah yang menjadikan mereka, apabila mereka telah mendekati kematian, maka mereka menginginkan apa yang kita ada padanya. Orang-orang yang mendekati kematian itu, dia menginginkan apa yang kita rasakan saat ini sebagai rakyat jelata artinya. Dan apabila kita mendekati kematian, rakyat nih, kita tidak menginginkan apa yang mereka ada padanya. Artinya orang yang menjadi pemimpin pun hendak mati ingin jadi rakyat jelata. Dan rakyat jelata begitu hendak mati, mereka tidak akan ingin menjadi pemimpin itu. Ditanyakan kepada Abdul Malik bin Marwan pada waktu sakitnya yang ia meninggal dunia
dalam sakit itu. Bagaimana kamu merasakan dirimu wahai Amirul Mukminin? Ia menjawab, aku merasakan diriku seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Ujar Abdul Malik, keadaanku sekarang ini seperti apa yang difirmankan oleh Allah, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka-mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputus pertalian di antara kamu, dan telah lenyap daripadamu apa yang dahulu kamu anggap. Jadi itu ungkapan yang diungkapkan oleh Khalifah yang ke-10 ini, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Ini khalifah masih dianggap baik oleh para ulama-ulama di waktu itu. Fatimah binti Abdul Malik. Abdul Malik ini ada bisi anak Fatimah, istri Umar bin Abdul Aziz, berkata, nah, Umar bin Abdul Aziz inilah khalifah yang dianggap satu-satunya sebagai khulafa Rasyidin. Jadi mulai Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, itu terus kualitas Islam ini menurun. Kualitas Islam menurun. Walaupun jumlah umat Islam makin banyak menyebar, tapi kualitas Islam imannya menurun. Menurun sampai abad 1 atau tahun 100 Hijriah. Nah, di situ timbul seorang khalifah yang luar biasa yang disebut dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau inilah yang membangkitkan Islam kembali jaya seperti asalnya pada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis bahwa dalam setiap 100 tahun itu, Allah ada menjadikan manusia yang menjadi pembaharu agama. Nah, jadi agama itu 100 tahun makin buruk, karena satu abad ada manusia yang timbul yang menghidupkan kembali agama. Orang ini kena meninggal, buruk kena agama. 100 tahun berikutnya ada pulang manusia muncul yang diciptakan oleh Allah yang memperbaharui ajaran agama itu, hidup lagi agama itu. Nah, di abad yang pertama ini manusia yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa pembaharu Islam itu adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ini. Umar bin Abdul Aziz ini minantu oleh Abdul Malik bin Marwan, khalifah sebelumnya tadi. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini banyak mempunyai digelar oleh para ulama-ulama sebagai al-faqih, orang yang ahli fikih, sebagai muhaddis, orang yang ahli hadis, al-adil, digelar orang yang adil, digelar orang yang at-taqi, orang yang takwa kepada Allah, dikenal orang yang shadikan, yang jujur, macam-macam titel yang kemuliaan diberikan umat Islam kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi menjadi khalifah adalah kurang lebih 2 tahun. Ujar nang bini Fatimah mengatakan, semenjak Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah sampai wafat, kada pernah si dia mandi junub. Semenjak Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah sampai wafat, kada pernah lagi mandi junub.
Artinya apa? Kada kaubar lagi mengumpuli bini. Itu kan pahamannya tuh. Artinya sibuk memikirkan keadaan umat Islam di waktu itu yang sudah mulai rusak mentalnya. Sampai-sampai bini kada terkumpul lagi sampai meninggal dunia. Saya mendengar Umar di waktu sakitnya yang ia meninggal dunia dalam sakit itu, ia mengatakan, "Ya Allah, sembunyikanlah atas mereka akan kematianku walaupun sesaat dari siang hari." Sidin minta agar kematian Sidin itu jangan diketahui oleh siapa juga pun. Maka ketika hari yang ia wafat pada hari itu, saya keluar, ujar nang bini nih, saya keluar dari sisinya, lalu saya duduk di rumah yang lain yang antara saya dan dia ada pintu dan ia dalam kubahnya. Maka saya mendengar ia membaca ayat Quran, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan bil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya negeri akhirat itu surga, artinya kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di bumi dan berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ayat terakhir yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ia tenang. Lalu saya tidak mendengar gerakan dan perkataan baginya. Maka saya berkata kepada pelayannya, "Lihatlah apakah ia tidur." Ketika pelayan itu masuk, maka ia berteriak. Lalu saya melompat. Tiba-tiba ia telah meninggal dunia. Dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz ketika ia mendekati kematian, waktu beliau sudah sakit-sakitan, datang orang kepada beliau, "Berpesanlah wahai Amirul Mukminin," artinya beri kami nasihat, beri kami wasiat. Maka ia berkata, "Aku peringatkan kalian seperti tempat jatuhku ini, sesungguhnya itu tidak boleh tidak bagi kalian daripadanya." Artinya apa? Kalian kuingatkan akan kematian, yang mana kalian tidak akan bisa lepas daripada kematian itu. Diriwayatkan bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz berat sakitnya, maka dokter dipanggil baginya. Lalu manakala dokter itu melihat kepadanya, maka ia berkata, "Saya melihat bahwa laki-laki ini telah diminumi racun." Ini penyakitnya penyakit orang yang diminumi racun. Dan saya tidak dapat mengamankan kematian kepadanya, ujar dokter tadi. Maka Umar membuka matanya dan berkata, ujar Umar, "Dan kamu wahai dokter tidak dapat mengamankan kematian kepada orang yang tidak diminumi racun." Orang minum racun, incam kada bisa mengamankan. Nang kada minum racun pun hendak mati, incam kada kawajo mengamankan. Dokter bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau merasakan demikian?" Umar menjawab, "Ya, aku tahu demikian ketika jatuh dalam perutku." Dokter berkata, "Maka berubatlah wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya saya khawatir bahwa nyawamu pergi." Umar menjawab, "Tuhanku adalah sebaik-baik yang dipergikan kepadanya. Demi Allah, seandainya aku mengetahui bahwa kesembuhanku itu ada pada lemak telingaku, niscaya tidak kuangkat tanganku ke telingaku. Maka saya mengambilnya. Ya Allah, jadikanlah kebaikan bagi Umar dalam menjumpaimu." Maka tidak lama Umar, melainkan beberapa hari sehingga ia wafat. Ditanyakan ketika Umar mendekati kematian, ia menangis. Maka ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuat kamu menangis wahai Amirul Mukminin?" "Bergembiralah,
sungguh Allah menghidupkan sunnah-sunnah dengan sebab engkau dan menampakkan keadilan dengan sebab engkau. Artinya pian kenapa menangis, pian kenapa sedih, piannya orang yang adil, pian yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul. Artinya kada perlu khawatir mati menghadap Allah. Maka Umar menangis dan berkata, bukankah aku disuruh berdiri, lalu aku ditanya tentang urusan makhluk ini? Maka demi Allah, jikalau aku berlaku adil pada mereka, niscaya aku takut atas diriku, bahwa ia tidak dapat berdiri dengan hujahnya di hadapan Allah kecuali Allah mengajarkan kepadanya akan hujahnya. Maka bagaimana dengan banyak apa yang aku sia-siakan? Dan kedua matanya mengalir air mata. Maka Umar tidak lama melainkan masa yang sedikit sehingga beliau wafat. Ketika dekat waktu kematian Umar, maka ia berkata, dudukkanlah aku. Lalu mereka mendudukkannya. Maka ia berkata, saya orang yang engkau perintahkan, wahai Tuhan. Lalu saya taksir. Dan engkau melarangku, lalu saya durhaka. Umar mengulang-ulang ucapan itu. Artinya, ya Allah, akulah hamba yang taksir, akulah hamba yang sering melanggar perintahmu. Berulang-ulang beliau katakan itu, tetapi akhirnya adalah la ilaha illallah. Kemudian Umar mengangkat kepalanya, maka ia menajamkan pandangannya. Lalu ditanyakan kepadanya pada yang demikian, maka ia berkata, sesungguhnya aku melihat warna hijau, tidaklah mereka itu manusia dan tidaklah pula jin. Kemudian Umar wafat. Mudah-mudahan Allah merahmatinya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini wafat menurut sebahagian riwayat tanggal 20 Rajab. Sebagian riwayat mengatakan 20 Rajab tahun 101 Hijriah. Umur beliau 39 tahun. Umur 39 tahun. Menjadi khalifah cuma 2 tahun 3 bulan lebih sedikit. 2 tahun 3 bulan, sama persis dengan kekhalifahan Abu Bakar. Sekitar 2 tahun 3 bulan. Umar bin Abdul Aziz pun sekitar 2 tahun 3 bulan. Yang sampai sekarang yang masih dipakai ajarannya Umar bin Abdul Aziz itu apa yang dibaca oleh khatib hari Jumat, tiap-tiap Jumat. Innallah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, itu ulahan dari Umar bin Abdul Aziz yang dipakai sampai sekarang ini. Dan dihikayatkan dari Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini sudah bukan lagi dari Amawiyah, ini sudah Abbasiyah, khalifah yang ke-24. Harun ar-Rasyid, bahwa ia memilih kain kafannya dengan tangannya sendiri ketika akan meninggal dunia, dan ia melihat kain kafan itu seraya membaca ayat ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Artinya, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku daripadaku. Itu perkataan Harun ar-Rasyid di akhir-akhir hidupnya. Al-Ma'mun menghamparkan debu dan ia berbaring di atasnya. Ma'mun khalifah berikutnya, dan ia berkata, wahai Tuhan yang tidak hilang kerajaannya, kasihanilah orang yang hilang kerajaannya. Kemudian lagi Khalifah Al-Mu'tasim yang ke-27 berkata ketika akan meninggal dunia, jikalau saya tahu bahwa umurku begitu pendek, niscaya saya tidak berbuat. Al-Mu'tasim berguncang ketika akan meninggal dunia. Lalu dikatakan kepadanya, tidak apa-apa atas engkau wahai Amirul Mukminin. Maka ia berkata, tidaklah melainkan ini, pergilah dunia dan datanglah akhirat.
Amr bin As berkata ketika akan meninggal dunia dan ia memandang peti-peti bagi anak-anaknya, siapa yang mengambil dengan apa yang ada di dalam peti itu, sekiranya itu adalah kotoran unta. Itu Amr bin As ini mengumpul harta dalam peti-peti untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Begitu mendekati ajal menyesal meninggali anak dengan harta-harta seperti itu. Oke, siapa yang mengambil harta-harta itu, mudahan inya jadi kotoran unta. Al-Hajjaj berkata ketika meninggal dunia, Hajjaj ini gubernur Mekah yang sangat dikenal kezalimannya, yang membunuh lebih 150.000 kaum muslimin. Ini gubernur di Makkah dahulu. Sahabat banyak dibunuh, tabi'in dibunuh, siapa kada cucuk lawan inya dibunuhnya. Hajjaj bin Yusuf berkata ketika meninggal dunia, ya Allah, ampunilah aku. Sesungguhnya manusia mengatakan, sesungguhnya engkau tidak mengampuni aku. Jar Hajjaj, ya Allah, ampuni dosaku. Orang-orang mengatakan aku tidak akan diampuni karena kebanyakan membunuh manusia, umat Islam. Maka adalah Umar bin Abdul Aziz dikagumkan oleh kata-kata ini dari Al-Hajjaj, dan ia menginginkannya atas kata-kata itu. Jadi artinya Hajjaj yang sedemikian kotor, sedemikian jahat sejarah hidupnya, begitu hendak mati minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah dan sangat berharap kepada Allah, ya Allah, orang-orang mengatakan aku kata diampuni, aku minta ampun kepada engkau. Nah, itu kata-kata yang sangat mengagumkan dari seorang Hajjaj yang hanya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala demikian itu diceritakan kepada Al-Hasanul Basri, ia bertanya, apakah ia mengatakan kata-kata itu? Dijawab ya. Al-Hasan Basri berkata, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Artinya si Hajjaj ini karena harapannya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi disimpulkan tadi dalam beberapa contoh ungkapan-ungkapan orang-orang besar yang mana mereka hendak meninggalkan dunia, ya, yang jelas kita dengar baik orang yang sudah nyata salih, nyata takwa, atau orang yang dinyatakan kotor, sama-sama waktu hendak mati itu mengakui banyak dosa, mengakui banyak salah kepada Allah, mengakui banyak taksir kepada Allah. Mulai dari Umar bin Abdul Aziz yang dikenal kesalihannya, ketakwaannya, sampai kepada Hajjaj yang sangat dikenal kejahatannya. Begitu hendak mati, semuaan mengakui bahwa banyak dosa, banyak salah, hanya mengharapkan ampunan Allah, hanya mengharapkan keridhaan daripada Allah. Dan memang demikian, Nabi kita mengajarkan bahwa seseorang yang hendak mendekati ajal itu hanya ada diperintahkan kepadanya harapan kepada Allah. Karena beramal sudah kada kau lagi, ya, sudah lama, sudah uyuh, sudah beramal kada kau lagi. Tinggal apa lagi? Pengakuan, harapan kepada Allah. Nah, itu amalan yang paling baik bagi orang yang sudah mendekati ajal ini. Nah, kemudian penjelasan tentang perkataan segolongan dari orang-orang saleh yang khusus dari para sahabat tabi'in dan orang-orang sesudah mereka daripada ahli tasawuf, dari para ahli tasawuf radhiyallahu anhum ajma'in. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم